Shalom, Bapak dan Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Pauk Dasana Indah di pagi hari ini. Kita memakai liturgi minggu ketiga setelah Epifania. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tantrikoti dan pelayan liturgi oleh Penatua Bapak Lukas Labiro. Selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus. Jemaat yang Yesus Kristus, marilah kita konsentrasikan dan biarlah hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Jemaat sekalian, kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita sembah dan agungkan kita yang begitu setia memperhatikan kita. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama dan bait yang kedua, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini yang akan menghantar kita memasuki minggu-minggu ini terambil dari Roma 10 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian nas pembimbing pada minggu pagi ini. Jemaat sekalian, kami persilakan duduk. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah menurut kasih. Hapuskanlah sadar akan pelanggaran
saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat sekalian, saya ajak kita semuanya untuk berdiri mendengar petunjuk hidup baru pada minggu ini. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33, berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dari dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Untuk demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di hati kami, memberi hikmat kepada kami agar kami bisa mengerti apa kata firman-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan yang lemah, beri kuat agar hamba bisa berdiri menyampaikan firman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu pada hari ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata kata firman, bukan kata hamba-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di dalam satu kekuatan, ada di dalam satu kesehatan, semata-mata karena cinta dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan beri kepada kita semua yang hadir. Dan hari ini, minggu ketiga di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama dari kitab Mazmur Markus 1 ayat 14 sampai 20. Injil Markus 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Dan dalam pembacaan ini saya ingin kita semua membaca bersama. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya juga kita renungkan bersama-sama, agar ketika kita kembali dari ruangan ini, kita tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh membawa kebenaran firman Tuhan menjadi dasar perjalanan hidup kita di minggu-minggu yang kita melewati. Sekali lagi Markus 1 ayat 14 sampai 20. Kita mulai. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktuku telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali saya mau sapa salam. Ya, saudara-saudaraku,
sudah 3 minggu kita berada di awal tahun 2024. Tentunya juga dengan berbagai macam hal yang sudah direncanakan dalam perjalanan hidup. Kalau kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini bertemakan mengikuti Yesus, berarti mentaati perintahnya. Sebenarnya tema ini tidak hanya baru sekarang ya. Saya ingat tahun lalu juga ada tema ini. Mengikuti Yesus adalah mentaati petunjuknya. Satu hal yang saya mau katakan bahwa terkadang kita berpikir ketika kita menaati panggilan Tuhan hanya ada di dalam pelayanan. Ketika kita berbicara tentang panggilan mentaati perintah Tuhan, kita hanya terpikir bahwa oh iya saya dipanggil untuk melayani. Padahal saudara-saudaraku, dalam mengikut Kristus berarti ya menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, tidak ada alasan. Ya. Karena kita menerima Yesus. Karena kita menerima Yesus, berarti kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Berarti tidak hanya pelayanan saja, saudara-saudara. Mentaati segala perintahnya. Tentu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita itu berbeda masing-masing orang. Ya. Ada yang dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, ada yang dipanggil menjadi aparat negara, pemerintah dan lain-lain sebagainya. Namun yang Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini, bagaimana kita mentaati panggilan Tuhan itu dalam hidup ini. Apakah kita hanya sekedar dipanggil? Ya. Atau apakah kita hanya sekedar diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan tugas itu? Tentu tidak, saudara-saudara. Tentu tidak. Ketika kita mau berkata dalam kehidupan pribadi, keimanan kita kepada Kristus, ketika saat ini kita menerima Kristus berarti seluruh hidup kita. Sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan ini, Yesus memulai pelayanannya dengan mewartakan kabar baik atau Injil. Yaitu ayat yang ke-15, waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Berbicara tentang kerajaan Allah, berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Datangnya langit baru, Yerusalem baru. Jadi banyak ya, itu tidak hanya sekedar istilah, tetapi hal yang sama, yang punya arti bahwa ada penantian yang akan datang, yang selama ini kita nantikan akan segera datang. Makanya dikatakan di dalamnya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus atau genapan waktu, karena dia adalah utusan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dapat kita baca dan diberi keterangan kepada kita dalam Galatia 4 ayat 4 itu sangat jelas. Efesus 1 ayat 10 sangat jelas, Yesus mengulangi pesan Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Satu kalimat saudara-saudaraku yang akan membawa kita lebih memahami lagi. Kenapa kita harus dikatakan mengikut Kristus? Mengapa kita harus menerima Kristus dalam hidup ini? Mengikut Kristus, saudara-saudaraku, tidak hanya dari KTP saja. Oh, agama Kristen. Dan kalau kita survei, akan lebih banyak seperti itu. Ya. Kalau kita mau mensurvei itu. Tapi bukan tugas kita mensurvei KTP orang. Ya. Karena Tuhan tahu seperti apa kehidupan kekristenan yang sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya untung Kristen saja? Atau Kristen tahunan? Atau Kristen mingguan dan lain-lain sebagainya?
Yang sebenarnya yang harus kita tahu, yang harus kita renungkan. Bahwa ketika kita mengambil komitmen saya harus mengikut Tuhan, berarti hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya saudara-saudara hidup kita kepada Tuhan. Apa kita mau tanyakan lagi apa sih yang Tuhan kasih? Apa kita harus mempertanyakan lagi seperti apa sih Tuhan tolong saya? Justru sebaliknya saudara-saudara. Orang yang sudah mengatakan dirinya Kristen dan mengaku Kristen sesungguhnya, harusnya dia bertanya, apa yang saya sudah kasih kepada Tuhan? Apakah hidupku ini untuk Tuhan? Apakah sudah seluruhnya keluargaku kepada Tuhan? Hanya saya dan saudara-saudara yang tahu masing-masing. Ya. Kalau yang saya tahu, datang ibadah hari Minggu saya lihat memang hadir, ya benar. Tapi jauh dari kedalaman saudara-saudara. Hanya pribadi-pribadi kita dengan Tuhan yang tahu. Seperti apa kita mengikut Kristus, apakah sudah menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kekristenan kita sampai pada hari ini, tentunya ketika kita mau katakan bahwa saya mengikut Kristus, namun ketika di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengalami hambatan, kita mengalami tantangan yang kadang menyurutkan iman kita, ya, mengucilkan iman kita, bahkan menghapus iman kekristenan kita. Terkadang kita berpaling saudara-saudara. Terkadang kita keluar dari iman kekristenan kita, padahal kita sudah mengaku, saya menerima Kristus. Padahal kita sudah menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kenapa saudara-saudaraku? Banyak cara saudara-saudara ya, banyak cara orang bisa meninggalkan Kristus. Yang tadinya mengaku pengikut Kristus yang sejati, pada akhirnya tidak. Bisa karena pekerjaan, bisa karena uang, bisa karena seseorang, bisa karena pasangan hidup kita. Bisa saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan dari awal bahwa mengikut Kristus, yaitu menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Kristus. Kekuatan dan keselamatan yang kita terima saudara-saudara, hanya bersumber daripada Kristus, tidak ada yang lain. Kalau dari makanan rohani dan jasmani memang benar, tapi itu bersumber daripada yang punya hidup ini, yaitu Kristus. Oleh karena itu semangat yang dulu ada, semangat yang sudah terbangun. Kalau saya ingat Pak Pendeta minggu lalu katakan ya, kekristenan kita itu tidak dinilai karena kita dibaptis dari lahir Kristen, enggak. Karena bisa jadi, bisa hilang, bisa bertumbuh. Ya. Oleh karena itu yang saya mau katakan bahwa marilah kita kehidupan keluarga kita masing-masing, secara khusus keluarga POUK Dasana Indah, untuk bisa terus bertekun di dalam doa, untuk bisa terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk bisa bertekun dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan apapun situasinya. Karena apa saudara-saudara? Karena itu yang Tuhan mau yang kita lakukan. Walaupun memang kadang-kadang begitu banyak persoalan yang membuat kita tidak mampu untuk melangkah ke gereja. Ada begitu banyak persoalan yang terkadang membuat persaudaraan, cinta kasih suami istri bisa hilang. Namun ketika kita ada di dalam Kristus, kita bisa lewati itu. Kita akan berjanji masing-masing.
Kita mau katakan ke dalam hati kita pada hari ini, saya akan menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Saya akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya harus mempertahankan iman kekristenan hanya kepada Kristus. Supaya kenapa saudara-saudara? Supaya pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita tidak sia-sia. Pengorbanan Kristus kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh yang kita tahu, ke-12 murid Yesus dipanggil untuk menjadi sahabat manusia sekarang. Ya. Tentunya tidak dengan cara pemanggilan seperti apa yang terjadi di masa zaman Yesus. Ya. Mereka dipanggil ketika mereka ada di pinggir pantai, yuk ikut aku. Ya. Saya pikir kalau dalam situasi sekarang, ya, itu tidak akan ada yang mau. Ya. Ngapain ikut kamu? Ya. Karena apa? Karena kita tidak saling kenal. Ya. Kalau hal itu terjadi, ya, yang peristiwa beberapa tahun yang lalu itu terjadi, cara pemanggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sekarang tidak lagi seperti itu, saudara-saudara. Ada banyak cara, makanya saya katakan tadi ada banyak cara Tuhan mau panggil kita. Tidak hanya untuk menjadi hamba Tuhan, majelis jemaat, pendeta, komisi dan lain sebagainya. Tapi dengan panggilan-panggilan Tuhan tersendiri. Ibu rumah tangga dipanggil sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus dilakukan? Tentu melayani kehidupan keluarga. Yang guru bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai guru. Dan lain-lain sebagainya sesuai porsi yang Tuhan kasih. Sesuai porsi, saudara-saudara. Kalau itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, saudara-saudaraku, ya, saya boleh katakan, saudara-saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Ya. Karena kalau kita membayangkan tidak mudah juga, ya, untuk menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidup ini. Tidak mudah, saudara-saudara. Ya, tidak mudah. Untuk menjalankannya itu, sepertinya butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita renungkan bersama-sama sesuai dengan tema kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara, di sini ada 3 poin yang akan menjadi penekanan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ada panggilan-panggilan yang Tuhan Yesus mau yang terjadi dan kita renungkan bersama-sama untuk zaman sekarang. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita, bisa saja dengan cepat kita katakan, iya, saya siap. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil saya, Engkau sudah memilih saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, ada yang Tuhan mau. Yang pertama yang harus kita renungkan, kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat. Markus 1 ayat 15, pertobatan adalah keadaan di mana seorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya yang dinyatakan kepadanya oleh firman Tuhan. Yang tentunya digerahkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas dan pelayanan kita masing-masing di mana saja kita berada. Tapi masih terhimpit oleh dosa kita. Tuhan katakan, bertobatlah. Ya. Kenapa saudara-saudara dikatakan untuk bertobat? Supaya membawa jalan kehidupan pelayanan kita baik di dalam Tuhan. Ya. Tidak kandas dan tidak kandas oleh dosa kita.
Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan rel apa yang Tuhan mau. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Kalau belum bertobat saudara-saudaraku, sepertinya sulit untuk menerima panggilan Tuhan. Sepertinya sulit untuk menerima yang tadi dikatakan menaati petunjuknya, sulit saudara-saudaraku. Karena apa? Karena kita masih terhimpit oleh dosa. Oleh karena itu mari, kehidupan jemaat yang hadir pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita merespon panggilan Tuhan dengan pertobatan kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk percaya. Tidak hanya untuk mengikuti Yesus, tetapi untuk percaya. Kita dipanggil untuk percaya saudara-saudaraku. Untuk apa kita katakan iya saya ikut Kristus, namun dalam hal-hal tertentu kita tidak mau. Kita masih percaya hal-hal mistik misalnya. Untuk kita percaya Yesus. Untuk apa kita katakan saya mengikuti Yesus? Oh, saya sudah ambil janji, saya sudah berjanji untuk ikut Yesus. Namun dalam seri kehidupan selanjutnya berbeda. Bahkan tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Ini sangat berbahaya saudara-saudara. Semua juga orang bisa bilang, saya percaya Yesus, bisa. Bisa. Namun untuk melakukan itu, butuh perjuangan dan proses yang luar biasa. Selain harus datang dalam pertobatan, janji percaya kepada Kristus, itu juga kita akan nyatakan. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, kita dipanggil, kita mengikuti Yesus, berarti kita bersedia menderita bersama Kristus. Nah inilah ya, inilah yang menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita saudara-saudaraku. Karena ternyata mengikut Kristus tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mengikut Kristus bukan tidak ada persoalan hidup. Mengikut Kristus bukan berarti kita tidak akan ada persoalan hidup. Tapi sebaliknya. Justru ketika kita mengikut Kristus lah, Tuhan katakan, pikul salibmu dong. Sangkali dirimu. Firman Tuhan katakan. Apakah kita sudah siap menderita bersama Kristus? Ya. Banyak orang saudara-saudaraku yang ingin mengikut Kristus, namun hanya mau mujizatnya saja. Banyak orang yang mau mengikut Kristus, yang maunya ketika didoakan dia sakit langsung sembuh. Tidak seperti itu saudara-saudara. Namun bagi kehidupan kekristenan kita, bagi kehidupan kekristenan kita saudara-saudaraku, saya mau katakan, sekali kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percayakan itu kepadanya seutuhnya. Katakan di dalam hati kita bersama-sama pada hari ini, saya ingin mengikut Kristus sampai kapanpun. Karena Kristus adalah juru selamat hidup. Kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu, pesan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya tahu kita yang hadir pada hari ini adalah pengikut Kristus yang setia. Namun harapan kita bersama tidak hanya di dalam gereja. Karena panggilan Tuhan tidak hanya di dalam gereja, saudara-saudara. Dalam rumah tangga. Dari kelompok yang kecil. Ya. Bentuk itu di dalam rumah tangga kita. Bentuk cinta kasih Tuhan di dalam rumah tangga kita. Karena itu yang lebih kuat saudara-saudara. Dan jemaat bisa berdiri
jika keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalamnya kuat di dalam Tuhan. Mari bergandengan tangan bersama-sama. Kita mau katakan shalom Allah. Kita mau kabarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa Tuhan dahsyat dalam hidup ini. Kita mau katakan kepada semua orang bahwa kami, saya dan seisi rumahku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan terus ada dalam hidup ini. Tuhan akan terus memampukan kita menjalani kehidupan demi kehidupan. Tentunya dengan satu tujuan. Yang kita lakukan hanya untuk hormat nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita menyanyi bersama KJ 375, baitnya yang pertama, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita siapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Inilah kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang selalu Tuhan selamatkan. Jemaat yang selalu Tuhan beri anugerah terbaik. Hari ini kami bersyukur Tuhan, bersama keluarga besar PAUK Dasana Indah, ada dalam persekutuan minggu pagi. Dan di dalam persekutuan ini Tuhan kami boleh memuji nama-Mu melalui puji-pujian kami, melalui doa kami, dan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu, firman-Mu sudah mengingatkan kembali kepada kami bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai orang-orang yang Engkau pilih. Orang-orang yang mengikut Yesus. Tentunya saudara-saudara, kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Kami terkadang hanya menjadi Kristen KTP, Kristen tahunan. Firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini Tuhan untuk setia mengikut Yesus. Dan ketika kami setia Tuhan, kami harus melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu biarlah melalui kebenaran firman ini kami dimampukan Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami juga dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam sorga, di dalam doa syafaat kami, hamba-Mu mau berdoa untuk pergumulan warga jemaat-Mu, bergumul tentang ekonomi, pendidikan, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan terus bersama, memampukan mereka untuk bisa menjalani setiap apa yang menjadi pergumulan mereka.
Tentunya dengan berpengharapan kepada Tuhan semata-mata. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami terus ada di dalam Tuhan, ketika kami terus mengendalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan jawab yang menjadi pergumulan warga jemaatmu semuanya, sesuai dengan waktu Tuhan. Berdoa hamba-Mu bagi para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sekolah. Biarlah hari-hari perjalanan hidup mereka ya Tuhan, jangan biarkan mereka merasa sendiri, tetapi biarlah cinta dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua semakin kuat, semakin semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan berkat Tuhan selalu ada. Anak-anak yang ada di bangku pendidikan, yang sedang dan sementara Tuhan, biarlah juga Tuhan tolong dan berkati. Bapa di dalam sorga, pergumulan warga jemaat-Mu, secara khusus Bapak Robin Titus, kehilangan kakak kekasih Ibu Lis Diana. Kami tahu ada duka cita yang mendalam bagi kehidupan keluarga. Namun satu hal yang menjadi kekuatan keluarga, bahwa Tuhan setia dalam kehidupan orang yang berduka cita. Tuhan ada memberi penghiburan dan kekuatan. Nyatakan itu ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Robin, termasuk Om Kim Lim. Terima kasih Tuhan. Berdoa hamba-Mu bagi jemaat yang sakit dan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sucito, Ibu Sri Lestari, Ibu Endang Mindariatmi, Bapak Andri Liau, saudara dari Bapak Dedi dan Ibu Nola, keluarga Bapak TJ Nenggolan, Opung dan adik kekasih, Bapak Sami Hatu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang membutuhkan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi usaha dalam proses pengobatan, dalam proses penyembuhan, biarlah Tuhan ada, Tuhan berkati, sehingga setiap usaha itu tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan ungkapan syukur karena kesembuhan daripada Tuhan ada. Jangan biarkan mereka berputus asa Tuhan, kalau sampai pada hari ini belum mendapatkan kesembuhan, karena Tuhan memproses, ada waktu Tuhan. Namun bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit, sukacita daripada Tuhan akan selalu berdiam di hati mereka semua. Karena kata firman-Mu Tuhan, hati yang senang adalah obat yang paling manjur. Oleh karena itu setiap proses pengobatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Ada saudari Ivana Putri Kusumaningrum, usia 1 tahun yang dia boleh lewati bukan waktu yang singkat Tuhan. Tentunya dengan waktu yang begitu panjang, dengan proses yang luar biasa daripada Tuhan. Namun oleh karena cinta Tuhan kepada anak kekasih, Engkau tambahkan usia. Dan biarlah dengan bertambahnya usia Tuhan, dia akan semakin dewasa, dia akan semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, dalam proses perkuliahannya Tuhan berkati, berikan keberhasilan Tuhan, sehingga dia boleh membahagiakan hati orang tua, teristimewa juga hati Tuhan dengan keberhasilan dalam perkuliahannya nanti. Jauhkan daripadanya mara bahaya, hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Tetapi damai dan sejahtera Tuhan akan selalu bersamanya dimanapun dia berada. Berdoa juga untuk pernikahan Bapak Kalib Surbakti dan Ibu Rosnauli Tondang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau jadikan keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan. Proses selalu kehidupan keluarga ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika sampai pada hari ini kehidupan keluarga boleh bertambah usia, itu karena cinta Tuhan dalam keluarga. Terima kasih. Biarlah Tuhan bersama dan selalu berperkara dalam kehidupan keluarga. Pelayanan majelis jemaat komisi termasuk diakonia, hamba juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam mengawali tahun 2024 ini Tuhan, tentunya ada banyak program yang mungkin bagi kami baru tercatat dan baru akan dimulai Tuhan. Oleh karena itu, berkati hamba-hambamu majelis jemaat dan komisi untuk bisa mengambil satu keputusan untuk bisa melakukan tugas ini dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab. Ketika kami mau katakan kami mengikut Kristus. Dan biarlah pelayanan majelis jemaat komisi diakonia di tahun 2024 ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah boleh berjalan bersama Tuhan. Pelayanan BP POG, PGI, PGW Banten, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan juga sendiri. Bangsa dan negara kami Tuhan, yang tinggal hitung jari lagi akan diadakan pesta demokrasi. Terima kasih Tuhan. Kami bersemangat sebagai warga Indonesia karena kami mencintai Indonesia. Oleh karena itu kami serahkan dalam proses pesta demokrasi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan harapan pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang berjalan dalam rel Tuhan sendiri. Sehingga boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Berdoa juga Tuhan. Jika hamba-hambamu yang ada di POG Dasana Indah mengambil bagian dalam poin ini. Segala usaha yang dilakukan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil Tuhan. Ketika setiap usaha dibarengi dengan doa. Jika Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada Bapak Penatua Lukas Labiro, kami percaya Tuhan akan beri yang terbaik. Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami mau minta kepadamu, tapi hamba terbatas, hamba tidak mampu menyebutkan satu persatu. Karena hamba lemah, namun hamba percaya. Tuhan lihat, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Bersyukur kami jika ada beberapa ibu-ibu yang juga menggendong anak kecil untuk memperkenalkan kepada Kristus dalam melalui pelayanan ibadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Luar biasa cinta keluarga. Biarlah pertumbuhan anak-anak kekasih yang ada pada hari ini terus ada dalam pertolongan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu jemaat kami undang berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Diberi kesempatan kepada Komisi Pemuda untuk menyaksikan kesaksian pujiannya, dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Roma 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, bait 1 dan seterusnya. Ku heran Allah mau memberi. Kristus
Mari kita berdoa membawa persembahan kita ke hadirat Allah. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa yang kami puji dan Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini, di kesempatan ini Bapa senantiasa memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan, dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Abdi. Kiranya pelayanan Bapak Abdi boleh lebih heran lagi dipakai Tuhan dimanapun Bapak Abdi boleh melayani kami dan dimanapun Bapak Abdi melayani di tempat lain. Ya Bapak, kami juga membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan sebagai sarana kasih untuk gereja POK Dasana Indah ini Tuhan, sehingga boleh kami pakai pelayanan kasih itu untuk sekitar kami juga. Ya Bapak, kami berkati juga para jemaat yang sudah memberikan persembahan di pagi hari ini maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan berkat yang lebih banyak lagi sehingga boleh memberi yang terbaik di pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu, para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya senantiasa Tuhan beri hikmat, bijaksana di dalam pengelolaan persembahan yang sudah diberikan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon kesabarannya untuk adanya beberapa pokok warta jemaat di minggu pagi hari ini. Pokok warta jemaat Minggu 21 Januari 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 14 Januari 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penetua Lukas Labiro, organis oleh Saudari Kesia Karunia Labiro, kantoria Saudari Dinji Liao dan Saudari Priskilia Adelia Liao, operator laptop, YouTube, dan sound system oleh Temel Media, persembahan pujian oleh Kopaja. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. 2. Kebaktian kategorial. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB atau jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 akan dilayani oleh liturgi oleh Kak Kaila, pelayan doa oleh Kak Nani, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Rean Metekohi. Untuk kelas Bethlehem akan dilayani oleh Kak Ana, kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Ance, kelas Yerusalem oleh Kak Lodwig. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ketiga, ibadah syukur pembukaan pelayanan tahun 2024 akan dilaksanakan hari ini Minggu 21 Januari 2024 pukul 5 sore di gereja bagi pendeta, majelis, dan keluarga. Mohon perhatiannya untuk Bapak Pendeta, majelis, dan keluarga untuk kehadirannya. Keempat, jadwal ibadah tahun 2024. Dimohon untuk Komisi Bapak, Komisi Pemuda dan Remaja yang belum menyerahkan jadwal segera mungkin untuk diserahkan
di dalam pelayanan untuk bulan Februari sampai bulan Oktober 2024 paling lambat hari ini, dan diserahkan kepada Majelis Bidang Penata Layanan, yaitu oleh Ibu Penatua Sri Purwanti dan Ibu Penatua Yuli Enarse. Kelima, berita duka cita. Di dalam Ayub 1 ayat 21b, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pendeta, majelis, dan jemaat Gereja Pokdasana Indah menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Lis Diana, kakak dari Bapak Rubin Titus, ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 18 Januari 2024 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kiranya semua keluarga besar Bapak Robin Titus yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keenam, mengenai grup WA Jemaat. Bersama ini kami sampaikan bahwa mulai hari ini grup WA Jemaat akan kami setting satu arah agar tidak terlalu mengganggu jemaat terhadap informasi-informasi lainnya di luar pelayanan gereja. Jika ada pertanyaan ataupun keluhan jemaat, dapat langsung disampaikan ke kami melalui majelis sektor, majelis pembina, atau grup-grup komisi yang ada agar bisa segera mungkin untuk dilayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diharapkan agar tidak keluar dari grup WA jemaat, agar semua informasi yang nanti akan kami sampaikan dapat langsung diketahui oleh jemaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat yang terkasih dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan kita bersama-sama untuk mengiringi perjalanan menutup persekutuan kita. PKJ 180 baitnya yang pertama dan yang kedua kita akan nyanyikan bersama, Kasih Tuhan ngiringmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita ialah kembali dalam hidup ini. Tentunya tidak kembali kosong saudara-saudara, namun kembali merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidup ini. Ikutlah Kristus, jadilah pengikut Kristus yang sejati.
Kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari, bawa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Silakan bersaat teduh.